Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirul muhimmat ya ghafiral dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana Rabbana hab lana minas sholihin. Sahabat, para pencinta channel Semangat 19 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali bertemu dengan Al-Faqir Faridin Imam Rosadi di channel kita yang kita banggakan rubrik kajian fikih yang dipanpan dengan buku panduan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan senantiasa menjadi jalan baiknya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat. Untuk itu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita analisa kembali hal-hal yang penting kaitannya dengan sholat. Di sini insya Allah akan membahas tentang waktu diharamkannya melaksanakan sholat sunnah. Bagaimana ini? Mari kita simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun faslan ay ata'allam faslan ay unzur ila faslin. Tahrumu haram apa as-sholatu sholat allati yang silatul lati laisa, tidak ada laha itu tetap bagi sholat sababun ada apa sababun sebab. Sifatnya sabab mutaqaddimun yang mendahului wala muqarinun dan tidak ada sebab yang membarengi. Bi khamsati awqatin pada 5 waktu. Jadi ada 5 waktu tuh. Sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab itu diharamkan. Mana buktinya 5 waktu? Inda tulu'is syamsi hatta tartabiya. Yaitu yang pertama inda tulu'is syamsi, ketika terbitnya matahari. Hatta tartabya qabra rumhin, hatta tartabya, sehingga naik apa dia sames, qadra rumhin, sekira-kira ukuran 1 tombak. Yang pertama itu wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati, wa indal istiwa'i, dan yang keduanya haram melaksanakan sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab ketika matahari bergelincir, ya lurus, tegak lurus, artinya kalau kita berdiri atau sesuatu didirikan tidak ada bayangan, nah itu zawal. Nah, tetapi fi ghairi yaumil jumu'ati, selain hari Jumat. Berarti kalau hari Jumat boleh, nggak apa-apa, nggak dibatasi. Hatta tazula, sehingga tergelincir, artinya ada waktu kemudian waktu itu matahari itu condong ke barat sedikit sehingga masuk waktu zuhur. Hatta tazula, sehingga tergelincir. Wa indal isfirori, dan ketika mega kuning, ya, masih ada mega kuning itu, hatta tauruba, sampai dia terbenam. Wa ba'da sholat subuh, dan setelah sholat subuh, hatta tatlu'a samsu, hatta tatlu'a, sampai terbit apa syamsu, matahari. Wa ba'da sholatil asri, dan setelahnya sholat asar, hatta tauruba, sampai dengan terbenam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya adalah
mengenai sholat sunnah. Haram melaksanakan sholat sunnah di salah satu dari 5 waktu. Tetapi itu sholat sunnah mutlak ya, yang tidak mempunyai sebab. Itu contohnya umpamanya sholat hajat gitu kan, sholat taubat, itu namanya sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Bagaimana sebab? Kalau punya sebabnya adalah mendahului. Nah, kalau sebabnya mendahului atau berbarengan, ya itu tidak ada masalah. Contohnya yang sebabnya mendahului itu adalah sholat sunnah wudhu. Nah, sholat sunnah wudhu itu kan wudhu dulu, baru sholat sunnah. Nah, walaupun ba'da subuh, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Atau umpamanya sholat sholat sunnahnya adalah sholat sunnah yang membarengi. Contohnya adalah gerhana. Sholat gerhana itu adalah sholat yang ketika gerhana sudah ada, sudah terbit, itu namanya tergerhana matahari, itu kita melaksanakan sholat. Jadi tidak boleh sebelum mataharinya itu atau matahari atau bulan. Nah, ini gerhana matahari ya. Jadi kalau mamanya gerhananya belum terjadi gitu, kemudian kita sholat takbir Allahu akbar sholat sunatan ro'ata ini gitu. Oh, nggak boleh ya, sholat gerhana, kusuf, padahal gerhananya belum. Jadi ketika takbiratul ihram itu gerhananya sudah terjadi dulu. Allahu akbar itu terjadi gerhana itu dan terus berlangsung. Nah, itu boleh, gak ada masalah, walaupun di salah satu waktu yang 5 umpamanya, atau umpamanya ketika takbiratul ihram gerhana matahari masih ada, kemudian ternyata setelah jalan itu masuk waktu zuhur gitu kan, padahal sedang istiwa gitu, sedang lurus, ya nggak apa-apa kalau seperti itu ya. Nah, itu berarti waktu dari kejadian atau sebab dari sholat itu adalah berbarengan dengan pelaksanaan sholat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebabnya adalah belakangan, nggak boleh. Sebabnya belakangan, sholatnya belakangan, sebabnya duluin gitu. Sebabnya belakangan bukan duluin. Sebabnya ya harusnya mendahului. Nah, kalau sebabnya belakangan nggak boleh. Contohnya sholat sholatnya adalah sholat sunnah mutlak ya, tentunya yang tidak punya sebab itu nggak boleh ya. Jadi ya janganlah sholat itu di salah satu dari 5 waktu, yaitu yang 5 waktu itu adalah ya, satu, setelah terbitnya matahari terbit sampai nah, bagaimana kalau itu syuruk, bagaimana? Syuruk itu adalah sholat yang ya matahari terbit dalam pengertian mensyukuri nikmat ini ketika matahari terbitnya ya.
Jadi ya berbeda dengan sholat duha gitu. Jadi mensyukuri nikmat terbitnya mataharinya. Nah itu nggak apa-apa kalau sholat syuruk, karena kan sholat sebabnya duluan. Mataharinya terbit baru kemudian sholat sunnah syuruk. Itu nggak apa-apa karena ada sebabnya gitu kan. Sebabnya adalah mataharinya terbit, bukan sholat tanpa sebab gitu. Atau sholat ini ya, nazar saya mau sholat karena kalau anak saya lulus tes PNS-nya maka saya sholat sunnah. Nah ternyata lulus waktunya setelah terbit matahari, ya nggak apa-apa, punya sebabnya duluan. Sebabnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian yang dimaksud sampai matahari terbit mataharinya adalah terbit sampai 1 tombak, itu kurang lebih adalah dari pandangan mata itu 2,5 meter ya, 1 tombak kurang lebih seperti itu. Bukan berarti aslinya seperti itu, bukan pandangan mata aja, dari dari tanah itu kelihatan 2,5 meter. Nah itu kurang lebih menurut perkiraan adalah 16 menit setelah terbitnya matahari itu masuk waktu duha. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian istiwa itu pas matahari lagi lurus-lurusnya, tidak ada bayangan, sampai zawal, sampai dia tergelincir sampai ke arah barat sedikit. Tapi kalau di hari Jumat nggak apa-apa. Yang ketiganya adalah ketika matahari sedang kuning-kuningan, mau masuk waktu masuk waktu maghrib ya. Yang kuning-kuning itu kan jadi ini bagian daripada kuning-kuningan. Nah berarti apa tuh? Waktu hampir waktu masuk waktu ini ya, bisa kuning dan putih itu. Nah itu juga diharamkan. Wa ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, hatta tatlu asyams. Kalau nggak punya sebab, kalau punya sebab nggak ada masalah ya. Tadi yang sepertinya sebabnya adalah sebab terbitnya matahari, ya nggak apa-apa. Sholat subuh namanya. Wa ba'da sholatil asri hatta taghrub, setelah sholat asar sampai terbitnya matahari, ya nggak apa-apa kalau ini mah. Nah bagi orang yang biasa melaksanakan qobliyah asar kok begitu berjamaah berjamaah gitu, karena tertinggal oleh imam jadi ikut berjamaah, kemudian dia kemudian dia setelah selesai melaksanakan sholat asar, kemudian dia sholat rawatib sunnah atau qobliyah. Rawatib ya, qobliyah asar ya nggak apa-apa, dia punya sebabnya apa? Sebabnya adalah waktu melaksanakan sholat jamaah itu harus didahulukan. Nah sementara waktu sholat itunya qobliyahnya nggak ada kan, karena dia harus sholat jamaah dulu, itu nggak apa-apa, namanya sholat faitah, punya waktu yang terdesak, habis waktunya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bagian daripada peningkatan kemampuan kita dalam urusan agama ya. Demikian, terus sukses untuk kita, sukses dan sukses keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.